Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dari halaman 1 sampai dengan 14. Di awal pembelajaran disajikan sebuah bacaan berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Silahkan kalian baca dengan seksama ya. Dan mari kita jawab pertanyaan di halaman 3. 1. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. 2. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. 3. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Lalu, apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Benny bisa mengenal wayang asik asal Brunei, yang berbeda dengan wayang Indonesia. Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Lalu, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Terakhir, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Selanjutnya di halaman 5 kita diminta untuk mencari informasi mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dan diminta melengkapi peta pikiran berikut. Di sini pakai contohkan ikut serta dalam MIA, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project, juga menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Selanjutnya di halaman 6 kalian diminta berdiskusi mengenai apakah kalian pernah menemukan magnet di sekitarmu dan tulis juga apa yang ingin kalian ketahui tentang magnet. Lalu di halaman 7 kita ditunjukkan macam-macam magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Huruf U pada gambar tersebut menunjukkan kutub utara dan huruf S menunjukkan kutub selatan. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan utara. 2. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet alami dan magnet buatan. 3. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U artinya kutub utara, sedangkan S artinya kutub selatan. Nomor 4, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok, magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung, magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan, magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U, dan magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Semua magnet memiliki ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Selain mempunyai kutub, magnet juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Selanjutnya kita akan membahas tentang formulir. Apa itu formulir? Silakan kalian diskusikan dengan temanmu ya. Apakah kalian pernah mengisi formulir? Kemudian kita diminta mengamati kedua contoh formulir berikut. Ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, dan ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Setelah itu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom nama dan tanda tangan, juga catatan tambahan. 2. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Tujuan formulir. Apa tujuan dari formulir A? Untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Lalu, apa tujuan dari formulir B? Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Lalu, kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Terakhir, apa yang kamu dapat simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.